How gold is not in her. She's a Halo teman-teman, kali ini gua nggak main game dulu ya. Jadi gua mau menjawab sebagian pertanyaan teman-teman yang sudah gua taruh di Q&A-nya Monokrom Gaming Vlog, dan itu sudah gua taruh di tab komunitas, dan banyak banget yang sudah tanya. Thank you banget yang sudah tanya ya. Mungkin bisa lebih mengenal gue atau Monokrom. Untuk sementara Aldi nggak ada dulu, jadi cuman gua doang ya. Oke, gua udah buka beberapa pertanyaan. Ini cukup banyak yang nanyanya hampir sama ya. Cuma nanti gua akan rangkum aja. Jadi mungkin gua akan bacakan sedikit-sedikit ya. Dari ini ada dari Gaming Pak Asya. Abang rumahnya di mana? Kabupaten, pulau mana, umur berapa, timnya namanya siapa, kota mana? Semoga dijawab, semoga bisa masuk surga di akhirat. Amin. Pertanyaannya lengkap ya, kayak wawancara. Rumah gue di mana? Rumah gue di Jakarta Barat ya, tepatnya di Cengkareng. Kabupaten yang sudah pasti Jakarta. Pulaunya Pulau Jawa, Jakarta itu. Lalu umur gue berapa? Umur gue itu sekarang 29 ya. Jadi sudah tua sebenarnya, bukannya ABG lagi. Jadi ya sudah tua lah. Timnya namanya siapa? Timnya maksudnya apa nih? Kota mana? Jakarta ya. Terus ada juga nih yang nanya hampir mirip juga nih dari Elgan Official. Nih, agama abang apa? Umur abang berapa? Dijawab ya bang. Agama gue yang pertama, agama gue itu Katolik ya teman-teman ya. Jadi gue tiap minggu tuh pergi ke gereja untuk misa. Tuh, mungkin ada yang Katolik juga. Jadi gue tuh Katolik. Makanya kalau misalkan nonton di room tournya gue kemarin itu, nah itu ada patung Tuhan Yesusnya ya. Kayak gitu. Umur gue berapa? Tadi udah gue jawab 29 ya teman-teman ya. Jadi sudah tua, bukannya masih ABG lagi. Oke, ini ada juga yang nanya dari Alvido. Nama panjang abang apa? Ya kan? Terus ini Fadlan juga ada yang nanya, bang nama panjang umur berapa? Umurnya tadi ya. Lalu nama panjang gue Vincent Leonardus. Jadi kalau misalkan teman-teman ngecek di channel Monokrom itu di sebelah kanan, atau mungkin kalau di handphone itu ada di tentang ya. Nah itu ada yang ikonnya Vincent Leonardus. Nah itu akun YouTube gua yang pribadi kayak gitu. Tapi nggak pernah upload juga sih, karena uploadnya kan di sini semua ya. Ini Jabar Kamal juga sama, nanyanya nama asli abang siapa? Jadi Vincent Leonardus ya teman-teman ya. Ini Suryati juga nanya sama. Terus umur berapa, punya istri, beli pacar belum, jangan disebutin. Oke, ini juga banyak yang nanya. Kenapa nama channelnya Monokrom GV? Apa sih sejarahnya? Ini dari Rivaldo. Terus ada juga beberapa yang nanya Wahyu. Mungkin gua jawab dulu pertanyaannya yang dari Dava nih ya, Dava Zikri 45. Niat awal nge-YouTube apa, Bang? Niat awal gua nge-YouTube itu sebenarnya kalau gue boleh jujur, inspirasi gue itu dari Miao Auk, terus cukup banyak lah YouTuber Indonesia ya. Terus kayak nonton Sarah Filoid, kayak gitu-gitu. Terus Bang Pen yang gue tonton. Itu memang lucu ya, kayak Milhia itu juga lucu. Nah, cuman kalau misalkan main game, memang ada beberapa game yang gue lebih prefer suka ya. Jadi nggak semua game pasti suka. Sama kayak teman-teman juga pasti ada game yang lebih sukanya genrenya tembak-tembakan, ada yang lebih sukanya genrenya yang lebih balap-balapan gitu kan. Nah jadi tujuan gue nge-YouTube itu dulu pengennya cuman yang penting gue main game yang gue suka dan gue rekam. Mungkin bisa ditonton sama orang-orang, itu gue udah seneng banget ya. Jadi akhirnya gue pikir main game gini-gini doang. Setelah gue rakit PC, gue udah bangun PC, akhirnya ya udah deh, gue keluarin bikin YouTube aja deh, kayak gitu. Barangkali bisa menghasilkan gitu kan. Terus ini dari Ngedots GT juga ada, apa kendala dari lu nge-YouTube pas pertama kali, dan barang-barang apa aja yang lu punya pas awal nge-YouTube? Kendala itu pertama yang pasti dari konsepnya gaming, dan apalagi gaming itu udah banyak banget ya di Indonesia, apalagi banyak yang channel-channel yang sudah besar juga, dan channel-channel yang masih berkembang pun juga masih banyak.
channel-channel gaming, dan rata-rata hampir seperti itu juga gitu ya. Kendalanya sih ya konsep, jadinya gue harus nentuin konsepnya. Tadinya gue pikir berdua sama Aldi, jadinya konsepnya tuh bikin berdua dan kita bikin gamenya tuh ganti-gantian, jadi supaya penontonnya tuh nggak bosen ya, jadi sama satu game doang gak kelamaan. Konsep awalnya gitu, dan itu kenapa gue bikinnya gaming vlog jadinya, karena kita nge-gaming, kita nge-vlog di gaming. Karena kalau misalkan kita rekam yang apa yang kita mainin itu kan jatuhnya kayak vlogging ya. Nah setelah vlog sambil main ya, nanti juga beberapa yang akan kita tampilkan seperti news, itu yang bakal masih menjadi konsep kita. Lalu liputan-liputan mungkin ke event-event game. Lalu vlogging juga nanti, misalkan mau ke event apa atau kunjungan kemana gitu ya. Cuman memang baru rampung di 2020 ini, dan kebetulan pas bener ya ini ada pandemi kan, COVID, jadinya nggak boleh keluar. Jadinya mau nggak mau kita stop dulu semuanya, dan Aldi sendiri juga ada kendala ya, kayak gitu. Dan kenapa namanya monokrom? Kalau misalkan dijabarin itu monokrom itu kan artinya satu warna ya, yaitu hitam di putih gitu kan, atau putih di hitam. Jadi warna hitam putih itu ciri khas channel kita sih, Monokrom Gaming Vlog ya. Karena gua sama Aldi itu notabene-nya buta warna. Jadi sulit ngebedain warna lah kayak gitu. Jadi kayak misalkan warna biru tua sama ungu itu sedikit susah ngebedainnya. Contohnya kayak gitu. Jadi dari dulu juga memang gua kan ngedesain juga. Jadi dari desain itu banyak yang gue bikin secara sketch, jadinya hitam putih doang. Dan gue pikir ya udahlah namain monokrom aja kali ya. Karena tadinya dulu tuh mau bikinnya Born to Be, karena dulu clan gue di PUBG itu Born to Be namanya. Tapi akhirnya karena ini cuma berdua, pas hitam dan putih, jadi akhirnya ya udah Monokrom Gaming Vlog aja deh kayak gitu. Makanya itulah arti dari Monokrom Gaming Vlog ya teman-teman ya. Semoga cukup menjelaskan atau mendetailkan pertanyaan dari teman-teman ya, jawabannya. Oke, next dari Mr. Star. Suka duka buat channel ini apa bang? Suka dukanya ya. Yang pertama sukanya itu pertama yang gua rasain sendiri ya, dari ngebangun YouTube dari 0 subscriber sampai dulu masih nge-stuck di 50 subscriberan sekitar hampir sebulan pertama. Dan itu bikin video nggak ada yang nonton, itu cukup nusuk sih jatuhnya ya. Dan ketika tiba-tiba di internet cafe simulator itu lumayan rame yang nonton, wah itu senangnya setengah mampus tuh. Oh video yang gue bikin akhirnya dinotis orang. Oh video yang gue bikin akhirnya ditonton sama orang banyak gitu. Dan walaupun memang cukup banyak saran dan kritik juga, dan itu bikin gue semakin motivasi gue sih jatuhnya ya. Suka dukanya itu ternyata bikin YouTube itu nggak segampang yang orang-orang kira sih teman-teman. Jadi gue boleh cerita sedikit. Kalau misalkan gua mau recording dan untuk uploading satu video satu hari itu bebannya lumayan, kecuali kita sudah full time di YouTube. Atau misalkan teman-teman yang kuliah atau sekolah doang, nah itu mungkin masih bisa dijadwalkan, karena kan nggak mungkin full time juga ya kalau misalkan sekolah atau kuliah gitu kan. Kalau gue sambil kerja itu kan kerja dari jam 8:30 pagi sampai jam 5:30 sore. Nah itu kalau pulang kantor sudah bisa jam 7-an. Jadi untuk recording itu gue bisa mulai dari jam 8 malam dan selesai sampai jam 10 atau 11. Itu untuk recording. Karena untuk satu video recording, video mentahnya aja itu mungkin bisa sekitar hampir 1 jam ya teman-teman ya. Karena gue harus testing dulu gamenya, sound audionya sudah oke atau belum, dan gamenya ini sudah oke belum,
lalu FPS-nya drop atau tidak. Karena kalau misalkan FPS-nya drop itu kayak di video-video gue yang awal itu ada yang sering gue ngomong tapi mulut gue sama suaranya tuh nggak sinkron, sering banget kan kayak gitu kan. Nah itu yang gue berusaha untuk perbaiki. Lalu setelah recording itu harus masuk ke meja editing. Jadi masuk ke Premiere Pro, buka Premiere Pro-nya, masukin videonya, dan itu gue harus cutting dulu, biasanya kayak gitu. Setelah gue cutting, selesai, masukin sound effect, back sound, terus gue testing dulu awal. Setelah oke, baru di render. Nah untuk rendernya itu juga kan lumayan besar ya, karena video gue rata-rata durasinya itu sekitar 20-30 menit. Jadi bisa makan waktu sekitar setengah jam sampai 40 menitan lah untuk render. Jadi bisa selesai itu jam setengah 10-an lah render ya. Lalu baru upload kayak gitu. Upload juga butuh waktu untuk uploadnya, dan gue harus mikirin judulnya. Lalu gue harus bikin thumbnailnya. Thumbnail itu gue harus editing lagi di Photoshop. Jadi dari yang sudah gue mainkan sudah jadi video jadinya, itu bakal gue edit lagi untuk dijadiin thumbnailnya. Jadi kayak gitu ya, lumayan susah makanya. Banyak orang yang bilang nge-YouTube itu kayaknya enak ya duitnya. Nah, ini juga ada beberapa teman-teman yang nanya kan. Nah ini kayak Bahrul Imin, ini ada pertanyaan juga nih. Berapa penghasilan mulung di YouTube Bang Sen? Penghasilan YouTube gua kalau misalkan teman-teman tahu itu gua mulai dari September 2019. Jadi which is tahun lalu ya. Jadi dari September itu sampai ke Oktober itu baru ada sekitar 50 subscriberan. Jadi dari Oktober, November sudah mulai naik, sudah mau 500-an kali ya, gara-gara Internet Cafe Simulator. Lalu dari November ke Desember itu lumayan signifikan naiknya. Dan di awal Desember kita mencapai 1000 subscriber waktu itu. Makanya gue sama Aldi bikin giveaway. Dan itu sama sekali kita belum dapat duit dari YouTube ya teman-teman ya. Karena kita harus lulus monetize dulu. Jam tayangnya sudah oke, sudah 1000 subscriber, masuklah prosesnya ke si YouTube analis. Jadi nanti setelah dianalisa sama tim YouTube, setelah kita layak atau enggak, baru ditentukan bisa monetize kayak gitu. Nah setelah gue nunggu sekitar hampir rata-rata katanya ada yang bisa sebulan, ada yang bisa 2 bulan ya. Waktu itu gue nunggu sekitar 3 minggu sih, termasuk cepet ya. Karena memang videonya katanya orisinil, jadi bukan re-upload yang pertama. Lalu dari view time-nya itu lumayan signifikan naiknya. Jadi YouTube mungkin menganggap oh channel ini berpotensial, jadinya lebih cepat tuh di monetize-nya. Nah setelah itu baru bisa pasang iklan tuh di akhir Desember ya, baru kita bisa pasang iklan. Dan itu nggak langsung dapat duitnya juga, dapat duitnya itu di Januari. Itu diakumulasi dari akhir Desember sampai akhir Januari itu penghasilannya berapa. Nah dari Januari sampai sekarang nih bulan Maret itu berapa, kayak gitu. Nah totally setelah hampir setengah tahun ya berjibaku di YouTube, dan video gue juga udah hampir 200 video kali ya, karena gue upload tiap hari. Nah duit yang gue dapat itu belum ada 400.000 teman-teman. Karena teman-teman tahu nanti gue bakal kasih nah boro-boro 400.000, masih 270.000 lah dari 1 Januari itu dihitungnya sampai ke 24 Maret ya, itu masih 270.000. Jadinya kemarin giveaway aja gue sama Aldi tuh habis hampir 1 juta. Jadinya modal ya. Lalu kita juga promote video kita di Instagram, di Facebook, itu juga berbayar kan. Jadi cukup banyak effort yang kita masukin. Jadi bener kata orang, nggak gampang sih sebenarnya jadi YouTuber ya, karena itu pahitnya, itu dukanya. Mungkin sukanya nanti setelah kita makin berkembang dan makin dikenal orang. Dan puji Tuhan kalau misalkan videonya disukain banyak orang ya.
Jadinya view kita lebih baik lagi, dan penghasilan dari YouTube juga mungkin akan lebih baik gitu. Kalau untuk sekarang sih belum menghasilkan sih. Oke, lanjut. Dari Arimeko nih, kenapa Bangsen buat channel monokrom? Tadi gue udah jawab ya. Lalu Bangsen kapan pertama kali ketemu Bang Aldi? Udah itu aja. Ketemu Aldi, gue sama Aldi itu sebenarnya udah teman lama. Jadi gue satu SD bareng sama dia, satu SMP bareng sama dia. SMA-nya memang misah. Lalu dia kuliah dan gue nggak kuliah waktu itu. Nah, kita ketemu lagi waktu itu gue sama Aldi buka usaha bareng ya. Jadi setelah buka usaha bareng ternyata gagal. Kita bangkrut, akhirnya kita cabut. Dan baru ketemu lagi belakangan kemarin sebelum bikin YouTube. Nah, kita main game bareng. Dan Aldi itu sebenarnya nggak suka game ya. Kalau yang dibilang gamers itu mungkin kan suka banget sama game gitu. Itu lebih ke gua sih. Kalau Aldi itu nggak terlalu suka sebenarnya sama game. Dia baru tertarik sama game itu baru belakangan ini gitu. Nah, jadi kalau pertama kali ketemu ya sudah dari tahun berapa itu? SD, gue lulus SD itu tahun 2002 kali ya. 2002 atau 2003 gue lupa. 2003 nih. Nah, jadi dari sebelum 2000 tuh udah kenal sama Aldi. Jadi kenal sama Aldi sudah puluhan tahun jatuhnya. Oh iya, gue lupa barang-barang apa aja yang gue punya pas awal nge-YouTube. Mungkin waktu gue mulai pertama kali untuk YouTube, mungkin peralatan gue mungkin jauh lebih baik dibandingkan YouTuber pemula yang lain. Mungkin ya, ini pendapat gue pribadi doang. Karena gue sudah punya PC yang cukup oke, lalu sudah ada perangkatnya, jadinya perangkatnya sudah oke, PC-nya sudah ada, terus headset, mouse, keyboard, webcam itu gue sudah persiapkan memang sebelum bangun YouTube-nya. Jadinya ya lebih prepare lah jatuhnya ya. Jadi lebih prepare, lebih oke. Jadi mungkin barang-barang awal pas nge-YouTube pun juga sudah lumayan banyak gitu. Sudah ada tripod, cuma belum ada gimbal doang ya sama kamera untuk nge-vlog. Nah, rencananya nanti gue kedepannya akan seperti itu. Lalu ini dari Black Zero Gaming. Ini salah satu subscriber gue dari awal ya. Dari waktu gue inget banget pas awal-awal itu masih 50-an dia sudah subscribe gue. Jadi thank you banget kalau misalkan masih ngikutin Monokrom Gaming Vlog, apalagi teman-teman yang lain ya yang mungkin nggak bisa gue sebutkan satu persatu. Thank you banget yang sudah nge-support gue sampai sejauh ini. Mungkin kedepannya semoga bisa lebih berkembang lagi ya. Alasannya kenapa nge-YouTube dan tanggapan tentang COVID-19. Untuk alasan nge-YouTube gue tadi sudah jelaskan di awal. Lalu tanggapan tentang COVID ya. Apa ya? Yang penting di rumah aja. Saran gue sih di rumah aja, jangan kemana-mana. Stay di rumah, kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah ya. Karena namanya virus kita nggak pernah tahu, nggak bisa ngelihat juga, kita nggak bisa ngedeteksi ya. Mungkin kalau misalkan yang masih muda masih bisa lebih baik ya, lebih oke, badannya, antibodinya lebih oke. Cuma menurut gue, mau yang muda mau yang sudah berumur, kalau misalkan bisa dihindari ya kenapa nggak dihindari gitu ya. Dan semoga COVID di Indonesia juga bisa lebih cepat beres dan di seluruh dunia juga ya. Jadi biar wabahnya menghilang seperti wabah-wabah dulu kan pernah ada SARS, pernah ada MERS, pernah ada flu babi, terus flu burung dulu kan ada juga kayak gitu. Nah semoga hilang ya dan berubah menjadi seasonal flu, jadinya seperti flu biasa. Itu sih harapan gue ya. Lalu ini ada dari Sentana Putra juga ada nanya gue, apa motivasi Bangsen untuk orang yang ingin jadi YouTuber? Saran gue cuma satu, jangan jadi YouTuber. Karena setelah gue ngerasain gue terjun langsung di YouTube itu nggak gampang coy. Lu harus searching, lu harus prepare sebaik mungkin karena quantity video tidak akan memperbaiki kualitas video. Jadi tetap kualitas video tetap nomor satu, tapi quantity pun juga dikejar sama di YouTube, sudah dituntut ya. Jadi yang orang yang lebih sering upload dibandingkan orang yang jarang upload, YouTube akan mendeteksi itu dan mereka lebih nyaranin orang untuk nonton yang sering upload kayak gitu. Cuma kalau misalkan setelah diupload
tidak menarik, ya balik lagi kualitasnya harus diperbaiki. Nah contohnya kayak gua aja ya, di Monochrome Gaming Vlog itu pas kemarin-kemarin view-nya masih oke. View-nya masih bisa kita dapat 1000 view gitu kan. Nah tapi belakangan ini kita dapetin 100 view aja susah. Gua nggak tahu kenapa, makanya gua harus memperbaiki segalanya. Aspeknya apa yang kurang, apa yang mungkin terasa membosankan, lalu ide-ide apa yang bakal gua kembangkan ke depannya supaya kita masih bisa ditonton lebih menarik oleh teman-teman atau subscriber baru juga gitu kan. Jadi orang lebih tertarik untuk nge-subscribe. Jadi kalau mau jadi YouTuber menurut gua sih pikir-pikir aja. Karena nge-YouTube itu nggak gampang, butuh full time. Karena gue bisa ngabisin satu harian itu untuk searching gaming doang. Jadi game apa yang kira-kira cocok, yang kira-kira booming, lalu game apa yang kira-kira kompatibel sama perangkat yang gue punya. Lalu kalau misalkan gue recording ini, konsep apa yang bakal gue bawa? Apakah ceritanya aja? Atau misalkan seperti Internet Cafe Simulator itu kan gue harus bikin idenya ya. Karena itu kan gamenya cuman simulasi. Kalau nggak kita bikinin konsepnya, kita mau bikin ini dulu, itu nggak bakal dapet. Kalau misalkan tidak terkonsep, jadinya gue harus mikirin konsepnya dulu. Seperti Aldi juga pas main di Raft, pas Aldi main di Stranded Deep, itu kan jatuhnya lebih ke simulasi. Jadinya kita harus pikirkan dulu konsepnya, simulasinya mau seperti apa, konsep apa yang mau kita bawa pada saat ini gitu loh. Jadi susah coy untuk YouTube. Gue sarankan pikir-pikir dulu deh kalau misalkan mau jadi YouTuber ya. Mungkin kalau misalkan bisa bertahan, mungkin 1 tahun 2 tahun ke depan sudah lebih berkembang dan mungkin sudah bisa dapat penghasilan lebih pasti dari YouTube. Tapi kalau misalkan menurut gua 1 tahun pertama itu masih berdarah-darah, istilahnya gitu. Berdarah-darah, belum dapat apa-apa, dikritik orang iya, dapat haters iya, terus ya banyak lah. Nah ini dari Nekos juga, Bangsen kalau 10.000 subscriber Bangsen mau ngapain, giveaway atau jualan baju? Giveaway mungkin belum ya. Kalau misalkan jualan baju, kalau misalkan teman-teman tertarik, nanti gue akan bikinin merchandise-nya. Cuman kalau misalkan baru 6.000 subscriber bikin merchandise pun malu kayaknya gue. Ya doakan saja kalau kita bisa sampai ke 10.000 subscriber, karena sejak dari Februari sampai ke Maret ini jujur aja subscriber kita naik turun doang. Jadi ada yang subscribe, ada yang unsubs, ada yang subscribe, ada yang subs, itu sering banget. Jadi kita nge-stuck di 6.000-an untuk saat ini, dan gue pengen cari sesuatu yang baru buat teman-teman supaya ini bisa bikin lebih menarik lah ya. Doakan saja. Oke, pertanyaan terakhir ini dari Rifki Septia Anggara. Abang kedepannya akan seperti apa channel YouTube Abang? Yang pasti gue nggak akan bikin seperti konsepnya Milhya, itu sudah pasti nggak, karena itu butuh effort yang panjang banget. Karena dia kan bisa ngumpulin dari 5 video, 6 video jadi satu kan, diambil yang part-part terlucunya. Nah kalau untuk gue yang masih notabene nggak bisa full time di YouTube, itu bakal susah banget. Karena untuk editingnya sendiri aja, video yang seperti gue bikin untuk video-video yang sudah tayang di Monochrome itu butuh sekitar 1-2 jam untuk editing saja, belum rendering ya. Kalau misalkan semakin banyak part yang gue potong harus gue edit, nah itu makin panjang coy waktunya. Jadi kalau misalkan kayak videonya Milhya itu butuh effort yang lebih banyak lagi, mungkin editingnya bisa 3-4 jam. Itu makanya kayak Milhya juga mungkin dia nggak bisa upload tiap hari juga karena itu, menurut gua sih ya. Lalu kedepannya nanti seperti apa? Mungkin nanti kita akan tambahkan beberapa segmen-segmen baru seperti podcast. Mungkin teman-teman bisa komen ya, podcast oke atau enggak. Lalu kita akan buat segmen news, berita-berita update untuk game, untuk mobile, untuk PC, untuk platform. Lalu kita akan bikin juga untuk channel review. Jadi review game yang sudah lagi booming atau apa gitu ya. 3 konsep itu, lalu sama vloggingnya tetap bakal gua jalani nanti. Jadi event-event yang ada nanti di Indonesia, di Jakarta tepatnya, itu gue pengen datengin ya. Karena
sudah dapat cukup banyak channel lah untuk masuk ya. Jadi bisa masuk ke sana, bisa ngeliput nanti. Jadi teman-teman yang di luar Jakarta mungkin bisa ngeliat nanti ya. Tujuan gue itu supaya menyebarkan berita lebih banyak, informasi lebih banyak ke teman-teman yang lain. Karena setelah gue cek, ternyata penontonnya Monokrom tuh nggak cuma di Pulau Jawa, banyak banget yang di Sumatera, yang di Kalimantan, yang di Sulawesi juga ada. Jadi thank you banget sudah support kita ya. Kedepannya doakan saja semoga itu bisa berjalan semua dengan lancar, subscriber kita tetap bisa stabil naik, lalu view-nya juga bisa stabil naik. Oke, sampai di sini dulu videonya. Thank you banget yang sudah dengerin gua ngoceh dari awal sampai habis. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. And bye-bye. Thank you ya. I know gold is not enough.